Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Benar loh Bapak Ibu. Suara yang saya dengar hanya barisan depan. Saya tadi mengira ya leader-leader yang di atas mereka sedang berakting. Kenapa? Karena duduk di bawah itu terasa ada suara dari belakang. Tetapi setelah saya berdiri di atas, benar suara yang lebih besar adalah barisan depan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan di depan ini. Bapak Ibu yang di belakang, jangan kalah, boleh atau tidak? Sekali lagi, selamat sore. Beri aplaus untuk semuanya. Bapak Ibu, pertama-tama saya meminjam tepuk tangan Bapak Ibu untuk berterima kasih kepada konduktor hari ini yaitu GM Indonesia, Pak MK Wong. Thank you. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertahan sampai detik ini. Ya, tujuan Bapak Ibu hari ini datang ke sini adalah untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk belajar. Belajar untuk apa? Untuk sukses, ya. Ini LTS Jakarta adalah LTS kelima yang saya ikuti Bapak Ibu. Ya, Leadership Training Seminar bulan ini yang kelima yang saya ikuti. Ya, saya sangat berharap kalau tujuan kita datang ke sini untuk belajar, maka kita 100% belajar. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Karena apa? Karena saya tidak ingin Bapak Ibu seperti leader-leader yang ada di kota lain. Di saat kita sedang belajar di dalam ruangan, banyak yang di luar sedang prospek. Banyak yang di luar sedang menjelaskan OPP. Bapak Ibu, hari ini kita datang ke sini bukan untuk OPP seseorang. Benar atau tidak? Hari ini kita datang ke ruangan ini kita untuk belajar. Apalagi bagi kita yang sudah memakai logo atau pin kehormatan dari Riway. Kita hari ini datang untuk belajar. Maka 100% kita harus fokus belajar Bapak Ibu. Jangan ya, kita datang ke sini sudah bertahan sampai detik ini. Kita setelah pulang tidak mendapatkan apa-apa. Maka waktu yang telah Bapak Ibu berikan, waktu yang telah Bapak Ibu habiskan di dalam ruangan ini adalah sia-sia Bapak Ibu. Kami para leader yang sharing hari ini, ya, kami tidak tahu Bapak Ibu mendapatkan sesuatu atau tidak. Tapi yang jelas, hari ini kami mendapatkan banyak hal Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan kami sharing bukan mengajar Bapak Ibu, tidak. Hari ini kami tidak punya hak, ya tidak punya wewenang untuk mengajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pantas mengajar di depan ini adalah orang-orang yang terpelajar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, leader-leader yang tadi naik ke atas panggung sharing, ya mereka itu sekolahnya tidak tinggi Bapak Ibu. Yang paling tinggi saya Bapak Ibu mungkin, S3. S3-nya tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan ya, S3 kita adalah syukur sudah sekolah. Ya, jadi hari ini kita sharing Bapak Ibu, ya, adalah mengingatkan kepada kami, kepada kita sendiri, pentingnya belajar Bapak Ibu. Apalagi kota Jakarta Bapak Ibu. Kehidupan ibu kota sangat keras, setuju Bapak Ibu? Ya, jadi berikanlah diri kita, ya, sebuah kesempatan untuk belajar dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita Bapak Ibu. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah artikel yang menurut saya kata-kata ini itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata ini mengatakan apa? Tidak pantas bagi kita untuk malas belajar Bapak Ibu. Itu tidak pantas sekali. Kenapa? Karena kehidupan senantiasa setiap hari itu memberi kita pelajaran yang baru Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Ya, Pak MK tadi mengatakan apa? Ya, kita hidup sampai tua. Kita harus belajar sampai tua. Setuju Bapak Ibu? Jangan pernah takut kocek kita kosong. Takutlah jika otak kita kosong Bapak Ibu. Ya, jadi menurut saya Bapak Ibu, perusahaan Riway adalah sebuah perusahaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Percayalah, di luar sana tidak akan ada sebuah perusahaan pun yang mau membuat acara leadership training seperti hari ini untuk mengedukasi kita Bapak Ibu. Tidak akan ada. Tetapi Riway Bapak Ibu lihat, di dalam bulan ini saja, Riway melakukan 25 leadership training seminar untuk mengedukasi para leader Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya apa? Ya, luar biasanya apa Bapak Ibu? Perusahaan Riway tidak pernah mengundang speaker dari luar. Kenapa? Karena speaker dari luar mereka hanya bisa memotivasi kita.
Tetapi mereka tidak pernah tahu seluk-beluk kita, kesulitan kita, masalah kita menjalankan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih, kenapa? Karena topik yang dipilih oleh Riway di dalam 5 leadership training seminar ini adalah topik yang paling basic Bapak Ibu. Topik yang harus kita pahami bagi semua orang yang ingin sukses di Riway. Karena topik ini adalah topik yang sangat basic. Jadi hari ini kenapa saya ingin Bapak Ibu fokus dengar. Ya tadi 3 speaker, Bapak Ibu sudah dengar. Masih ada 2 speaker lagi Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu. Kita buka telinga kita belajar sama-sama. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Karena basic ini Bapak Ibu harus pahami, Bapak Ibu harus dapat ilmunya. Mungkin tidak 100%, 20% boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya, itu harapan kita. Karena acara seperti ini, ya, Bapak Ibu jangan anggap remeh. Banyak leader-leader ya di Riway Internasional kehidupannya berubah 180 derajat karena LTS Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mau mulai topik saya Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi topik saya hari ini adalah 2 mindset Bapak Ibu. Atau 2 pola pikir. Jadi jika kita ingin sukses di bisnis ini, ya sebenarnya bukan di bisnis ini saja Bapak Ibu kita perlu pola pikir. Di bisnis apapun kita harus punya mindset atau pola pikir. Supaya pola pikir kita bisa membawa kita sukses. Tetapi khususnya di Riway Bapak Ibu. Pola pikir seperti apa yang harus kita miliki? Ya, yang pertama adalah berpikir jangka panjang. Ya, seberapa panjang Bapak Ibu? Seperti jalan tol dari Serpong ke bandara. Ya, kenapa harus berpikir jangka panjang Bapak Ibu? Hari ini, ya, kita ingin membangun sebuah bisnis apapun, baik itu konvensional ataupun direct selling. Butuh proses nggak Bapak Ibu? Adakah sebuah bisnis yang tidak memerlukan proses? Hari ini kita buka, besok langsung sukses. Ada nggak? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, di dunia ini tidak ada kesuksesan yang instan. Yang ada adalah mie instan. Tapi kesuksesan tidak ada yang instan Bapak Ibu. Jadi kalau di Riway kita ingin sukses, kita perlu waktu yang berapa lama? Perlu pola pikir yang berapa panjang Bapak Ibu? Ya. Minimal ya, kita harus bertahan 3 tahun di dalam bisnis ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bukan hari ini kita bergabung, kita tunggu 3 tahun sudah sukses. Tidak, ya. Jadi 3 tahun ini, katakan pada diri kita, di dalam 3 tahun ini, kendala seperti apapun, masalah apapun yang ada di depan saya, ya tantangan apapun yang akan saya alami, saya minimal harus bertahan 3 tahun. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Benar bisa. Saya melihat banyak sekali leader-leader di Riway, ya, member-member yang bergabung di Riway, jangankan bertahan 3 tahun Bapak Ibu. 3 bulan saja mereka tidak ada hasil, mereka tidak bisa bertahan. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ya kita analisa. Ya. Kenapa banyak leader yang bergabung 2 bulan, 3 bulan, dia sudah mundur, sudah muntaber, mundur tanpa berita. Banyak nggak yang ketemu yang seperti itu? Banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu mereka bergabung di Riway, yang mereka lihat adalah apa? Oh si A sudah berhasil, si A sudah bisa beli mobil mewah, si B sudah berhasil, si B sudah bisa tinggal di rumah mewah. Ya, mereka juga ingin beli mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Tetapi mereka tidak pernah memberi kesempatan kepada mereka, ya, sebuah waktu yang cukup, sebuah masa yang cukup untuk mempelajari bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi di sini kita menggunakan waktu 3 tahun. Supaya apa? Supaya di dalam 3 tahun ini Bapak Ibu, kita belajar suasana dan lingkungan dari bisnis ini. Lingkungan dari perusahaan ini. Kenapa? Karena perusahaan yang Bapak Ibu gabung sekarang, ini adalah perusahaan baru. Bagi Bapak Ibu, benar gak? Ini adalah bisnis baru bagi Bapak Ibu. Jadi kita harus pelajari bagaimana cara menjalankannya, bagaimana sistemnya. Itu waktu yang harus kita berikan pada diri kita sendiri. Jangan kita lihat si A sukses, si B sukses, kita gabung 3 bulan, tak dapat customer, tak dapat partner, kita bilang Riway tak bisa kerja. Kalau seperti itu, ya sukses masih jauh Bapak Ibu.
Sukses masih sangat jauh, bukan jauh tapi sangat jauh. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak MK ada bilang saya hampir 2 tahun tidak jualan. Kenapa? 2 tahun tidak closing tapi saya masih bisa bertahan. Kenapa? Ya. Karena dari awal bergabung di Riway, ya, ada leader, banyak sekali leader yang selalu mengatakan apa? Saya selalu dengar, yaitu NDO kita. Ingin bertahan di bisnis ini, kita mesti beri diri sendiri kesempatan 3 tahun. Kita harus memberi diri kita kesempatan 3 tahun bertahan di bisnis ini. Jadi waktu itu 2 tahun saya tidak ada hasil, saya masih pikir wajar. Kenapa? Masih ada 1 tahun lagi. Bapak Ibu, tapi ingat ini bukan hal yang baik untuk diikuti. Ya, jangan seperti saya. Ya. Tapi saya bisa bertahan jujur karena apa? Karena 3 tahun ini Bapak Ibu, ya saya tidak duduk di rumah. Ya saya tidak tunggu 3 tahun itu datang. Tapi waktu itu saya gunakan untuk belajar. Untuk menguping. Untuk mengikuti acara-acara yang ada di Riway. Dari situ kita belajar banyak Bapak Ibu. Memang 2 tahun tidak begitu ada hasil. Tapi dari pengalaman, dari ilmu yang kita dapat. Itu banyak Bapak Ibu. Ya, jadi boleh nggak bertahan 3 tahun Bapak Ibu? Di sini siapa yang sudah di atas 3 tahun? Wah, hanya yang barisan depan loh Bapak Ibu. Tepuk tangan tuh yang baru datang. Ya. Saya yakin Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bertahan 3 tahun. Ya, saya yakin yang tadi tidak tunjuk tangan, 3 tahun kemudian akan duduk di barisan paling depan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, begitu juga ya. Mungkin kita sebelum bergabung di Riway, kita adalah CEO sebuah perusahaan. Kita adalah direktur sebuah perusahaan. Kita adalah manajer sebuah perusahaan. Kita tidak boleh menggunakan cara kita di perusahaan tersebut untuk menjalankan Riway Bapak Ibu. Mungkin di luar kita adalah seorang pengusaha besar. Kita adalah seorang bos yang besar. Tapi jangan gunakan gaya bos kita. Ya, gaya konvensional kita masuk ke Riway Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bisnis yang berbeda. Menggunakan cara yang berbeda. Makanya hari ini Bapak Ibu lihat. Leader-leader yang duduk di barisan paling depan ini. Mereka senantiasa untuk belajar terus. Kenapa? Dan setiap kali belajar, mereka tetap mengosongkan cangkir mereka Bapak Ibu. Mereka benar-benar mengosongkan cangkir mereka dari ilmu-ilmu yang telah mereka ketahui. Kenapa harus dikosongkan? Jika kita sudah merasa bahwa kita hebat. Jika kita sudah merasa bahwa kita mampu. Jika kita merasa bahwa kita sudah punya ilmu yang tinggi. Hari ini yang kita sharing Bapak Ibu tidak akan masuk. Tidak akan masuk di pikiran Bapak Ibu. Jadi setiap kali belajar Bapak Ibu, baik siapapun kita. Baik itu seorang bos, seorang pengusaha besar. Kita kosongkan cangkir kita. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Kita beri aplaus untuk semuanya terlebih dahulu. Nah, di Riway Bapak Ibu ya. Waktu yang kita gunakan untuk di Riway 3 tahun. Kita juga harus 3 tahun kita tidak boleh jadi follower terus Bapak Ibu. Kita harus beri kesempatan kepada diri kita. Ya, harus beri kesempatan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Untuk berani melakukan ya, hal-hal yang baru. Contoh OPP di Riway. Kita harus berani berikan kita kesempatan sendiri. Boleh atau tidak? Ya. Nah, pola pikir atau mindset yang kedua. Yaitu 100% duplikasi Bapak Ibu. Sering nggak mendengar bahwa bisnis Riway adalah bisnis duplikasi? Sering dengar nggak? Apa artinya 100% duplikasi Bapak Ibu? 100% duplikasi adalah 100% duplikasi Bapak Ibu. Paham atau tidak? 100% duplikasi adalah 100% duplikasi. 99% Bapak Ibu duplikasi. Tapi 1% Bapak Ibu tidak duplikasi. Itu sama dengan 100% Bapak Ibu tidak duplikasi. Ya maksudnya apa? Maksudnya jika ya kita mengatakan OPP seperti ini. Maka Bapak Ibu harus ikut seperti ini. Jika kita mengatakan OPP penjelasannya seperti ini. Bapak Ibu harus ikut seperti ini Bapak Ibu. Ya, jangan ditambah A, ditambah B, ditambah C, ditambah bumbu-bumbu. Ya, karena kalau Bapak Ibu tambah bumbu-bumbu terlalu banyak. Bisa diduplikasi oleh orang-orang di bawah kita enggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Ya. Jadi 100% duplikasi itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk meminimalkan masalah yang akan terjadi.
mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi Bapak Ibu. Ya. Hari ini jika ya kita ada satu leader punya satu cara, jika kita ada 20 leader punya 20 cara Bapak Ibu. Orang akan berpikir apa? Wah, ingin menjalankan bisnis ini tidak mudah. Saya harus ikut 20 cara. Mau ikut yang mana Bapak Ibu? Benar nggak? Jadi kita bikin 100% duplikasi supaya semuanya sama Bapak Ibu. Ya, jadi di dunia ini kita lihat banyak hal-hal sukses. Itu karena 100% duplikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah makan di McDonald nggak? Pernah? Ayam goreng di McDonald enak nggak? Sebenarnya ayam goreng mama saya lebih enak Bapak Ibu. Tapi kenapa mama saya punya ayam goreng tidak sukses? McDonald sukses. Bapak Ibu, McDonald punya logo huruf M, warnanya apa? Warnanya apa Bapak Ibu? Warna apa? Kuning ya? Kuning atau merah? Kuning. Pernah nggak lihat logo McDonald itu warna ungu Bapak Ibu? Dan biasanya ya patung yang duduk di luarnya itu patung apa Bapak Ibu? Seorang badut, benar nggak? Pernah nggak lihat patung di luar McD itu patungnya bebek? Tidak pernah Bapak Ibu. Kemanapun McD seluruh dunia itu sama. Setuju Bapak Ibu? Itu adalah hasil dari 100% duplikasi. Atau Bapak Ibu pernah ke Alfamart, Indomart? Bapak Ibu lihat susunan barang di dalam Alfamart dan Indomart sama enggak? Sama Bapak Ibu. Ya banyak sekali contoh ya seperti kursi-kursi yang Bapak Ibu duduk hari ini. Ya perusahaan kursi ini sekali cetak satu persatu atau sekaligus banyak Bapak Ibu. Sekaligus banyak. Sekaligus bisa ratusan bahkan ribuan. Kenapa? Karena modelnya semua sama. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini. Jika kursi yang Bapak Ibu duduk kiri dan kanan. Ya itu beda. Ada satu yang modelnya ada lekukan, ada satu yang lurus. Kira-kira bisa cetak banyak enggak? Tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi 100% duplikasi. Ya, itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan langgar ya. Jangan langgar apa? Saran seperti ini Bapak Ibu, ya. Jika kita mengatakan apa? Anda ketemu pertanyaan seperti ini, ya. Anda harus punya jawaban seperti ini. Maka Anda harus ikut Bapak Ibu. Jika kita mengatakan bahwa Anda ketemu kendala seperti ini, maka pemikiran Anda harus seperti ini. Kita harus ikut. Ya. Tetapi banyak yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Ya, banyak orang bilang, saya mau sukses. Saya mau seperti A, seperti si B. Ya, tapi saran-saran yang dikatakan oleh orang sukses, mereka tidak mau ikut. Ada nggak orang seperti itu Bapak Ibu? Ya kadang kita kasih saran dia bilang, oh bukan begitu, harusnya begini. Ada nggak? Ada. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu. Ya, saya dari Batam. Bapak Ibu dari Jakarta. Mungkin besok atau lusa Bapak Ibu ingin ke Batam. Bapak Ibu ingin mencari teman Bapak Ibu. Ya, karena saya tinggal di Batam. Bapak Ibu pasti tanya saya, Pak Antono pernah ke Nagoya enggak? Ya, saya pasti jawab pernah, benar enggak? Pertanyaan kedua yang Bapak Ibu tanyakan, bagaimana cara ke Nagoya? Setuju Bapak Ibu? Maka saya akan bilang apa? Oh, kamu jalan lurus, nanti ketemu ini kamu belok kiri. Nanti ketemu ini kamu belok kanan, lurus, ketemu ini kamu belok kiri. Maka kamu akan sampai di Nagoya. Benar? Boleh enggak Bapak Ibu tidak ikut? Bapak Ibu ingin ke Nagoya, tanya saya cara ke Nagoya. Saya sudah sarankan, boleh atau tidak Bapak Ibu tidak ikut? Boleh. Bapak Ibu akan sampai kemana? Kemanapun Bapak Ibu akan sampai selain Nagoya. Ya begitu juga Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu ingin sukses. Bapak Ibu sudah bertanya kepada orang sukses. Maka Bapak Ibu harus ikut langkahnya. Kenapa? Jika Bapak Ibu tidak ikut langkahnya, ya kemanapun Bapak Ibu akan pergi. Selain kesuksesan. Ya. 100% duplikasi poin yang kedua Bapak Ibu. Ya. Apa yang sudah diajarkan ya oleh leader kita. Oleh leader-leader yang lebih berpengalaman daripada kita Bapak Ibu. Ya, kita lakukan dengan baik. Ya, jangan kalau leader sudah ajarkan kita bilang oh bukan begini, harusnya begini. Boleh coba Bapak Ibu. Boleh coba. Ya, kita belajar ya ada dua cara Bapak Ibu. Pertama, kita jalan sendiri, kita tabrak, kepala kita berdarah, kita belajar. Benar nggak? Ya, kedua, cara kita belajar, kita melihat orang lain jalan tabrak,
kepalanya berdarah dan kemudian kita belajar. Mana yang lebih enak? Selamanya Bapak Ibu, pengalaman orang lain itu lebih enak untuk kita belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari Bapak Ibu. Ya. Nah, lakukan dengan komitmen dan tanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Tanggung jawab adalah salah satu syarat untuk sukses Bapak Ibu. Ya. Kemudian belajar, lakukan, dan ajarkan. Nah di Riway Bapak Ibu, ya, selain kita perlu belajar, ya, kita harus lakukan apa yang kita pelajari Bapak Ibu. Seperti hari ini Bapak Ibu sudah datang ke sini. Ya, Bapak Ibu belajar. Apakah cukup dengan belajar Bapak Ibu akan sukses? Tidak. Hari ini apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu harus praktekkan. Bapak Ibu harus lakukan. Ya, kemudian Bapak Ibu baru bisa ajarkan. Paham Bapak Ibu? Kayaknya semua sudah tidur ini. Kita beri aplaus untuk kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Di Riway, jika kita ingin sukses, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Banyak orang bilang, kita cari orang beli produk banyak-banyak. Benar nggak Bapak Ibu? Kita jual produk banyak-banyak. Benar Bapak Ibu? Tidak. Ya. Kesuksesan utama di Riway, ya, bukan kita jual banyak produk itu sudah jamin kita sukses Bapak Ibu. Ya. Tujuan utama di Riway itu bukan jualan Bapak Ibu. Bukan jual 100 set, 200 set. Untuk apa jual sebanyak itu? Ya, itu tambah masalah sebenarnya. Bapak Ibu tahu nggak? Leader-leader yang duduk di barisan paling depan. Apapun mereka lakukan Bapak Ibu selain jualan. Mereka melakukan apapun tapi tidak jualan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesuksesan di Riway itu bukan seberapa hebat Bapak Ibu jual. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Pak Antono bilang jualan tak penting. Jadi tak perlu jualan. Jualan itu penting Bapak Ibu ya. Tapi maksud kita adalah jangan jual terlalu banyak Bapak Ibu. Hari ini jika Bapak Ibu sudah bisa menjual ya direct sponsor Bapak Ibu 10 atau 15 orang atau 20 orang, saya sudah kasih Bapak Ibu 20 jempol Bapak Ibu. 20 jempol. Itu sudah hebat sekali Bapak Ibu. Tidak usah jual banyak-banyak Bapak Ibu. Ya. Kita perlu jualan apa? Kita jual 10, 15 orang supaya kita ada pengalaman. Supaya ada pengalaman ditolak orang itu rasanya bagaimana. Ya. Diusir orang itu rasanya bagaimana. Enak atau tidak. Jadi kita butuh pengalaman seperti itu. Jangan kita tidak jualan tapi kita bilang, oh kamu harus pergi jual, kamu harus pergi jual, kamu harus pergi jual. Itu tidak cocok juga Bapak Ibu. Ya, jadi kita sendiri, kita harus jual terlebih dahulu supaya ada pengalaman bagaimana jualan produk harga 35 juta. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi fokus utamanya di mana? Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Fokus utamanya adalah kita lihat ini kita, Anda. Anda mensponsor atau merekomendasi seseorang. Bukan hanya dia mau minum produk ini Bapak Ibu. Setelah kita rekomendasi dia minum, kita harus pengaruhi dia supaya apa? Dia mau bersama-sama dengan kita untuk menjalankan bisnis ini. Ya, jadi tujuan utama kita yang pertama adalah mensponsori atau merekomendasi seseorang untuk masuk ke lingkungan Riway. Paham Bapak Ibu? Setelah itu, ya, setelah orang tersebut mulai masuk ke lingkungan Riway Bapak Ibu, ya, kita harus mengajar. Kita harus mengajar ilmu-ilmu atau hal yang harus dia pelajari. Saya mau tanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak paham, tidak tahu, bisa ajarkan nggak? Hari ini jika Bapak Ibu tidak bisa OPP, bisa ajarkan nggak? Ya, jadi bagaimana kita yang sudah tidak tahu, kita yang tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Ya seperti hari ini Bapak Ibu datang belajar. Ya kita pantas beri tepuk tangan untuk diri kita terlebih dahulu. Ya. Jadi hari ini setelah kita belajar, kita langsung ajarkan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Benar? Tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah belajar, ya saya beri contoh hari ini kita belajar OPP, kita bisa langsung ajarkan ke downline kita atau tidak?
Tidak bisa. Ya ada kurang satu hal Bapak Ibu. Setelah kita pelajari, kita belajar, satu hal kita harus lakukan terlebih dahulu. Setelah melakukan Bapak Ibu, kita ada pengalaman. Kita ada pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat, kita baru bisa ajarkan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau kita sudah ajar, tapi dolen kita tak bisa-bisa Bapak Ibu? Salah di siapa? Salah siapa Bapak Ibu? Salah di kita. Kita mungkin tak pandai ngajar Bapak Ibu. Jadi kita harus ubah cara ngajarnya. Ya. Tapi kalau sudah ngajar, dia sudah bisa juga Bapak Ibu. Tapi dia tidak sukses. Salah siapa Bapak Ibu? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa bertanggung jawab atas kesuksesan kita Bapak Ibu. Kesuksesan ada di tangan kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Oke. Ya. Jadi setelah kita mengajar, tujuan akhir membuat partner-partner kita atau dolen kita menjadi mandiri Bapak Ibu. Penting atau tidak membuat dolen-dolen kita menjadi mandiri? Penting atau tidak Bapak Ibu? Yang jawab hanya beberapa orang, yang lain bagaimana? Penting atau tidak Bapak Ibu? Kalau seperti ini kan enak Bapak Ibu. Kita pun semangat. Ya saya tahu Bapak Ibu. Ya saya tahu Bapak Ibu capek, Bapak Ibu ngantuk. Ya kita juga capek, kita juga ngantuk Bapak Ibu. Benar nggak? Tapi kita sadar kita hari ini datang ke sini untuk belajar. Kita ingin sukses. Jika beberapa jam ini saja kita tidak tahan, bagaimana kita mau sukses Bapak Ibu? Tantangan terbesar bukan di dalam ruangan ini Bapak Ibu. Tantangan terbesar adalah setelah Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Itu tantangan paling besar untuk kita semua Bapak Ibu. Jika di dalam ruangan yang ada AC, yang ada makanan, yang ada minuman kita saja tidak tahan. Bagaimana tantangan di luar Bapak Ibu? Ya, jadi kita beri tepuk tangan untuk diri kita terlebih dahulu. Ya, jadi mandiri Bapak Ibu. Mandiri itu sangat penting. Ya, kita harus membuat jaringan-jaringan kita itu menjadi mandiri. Satu syarat untuk membuat orang-orang menjadi mandiri atau partner-partner kita menjadi mandiri itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang harus kita berikan? Ya, jika ingin membuat seseorang menjadi mandiri, ya, yang pertama yang harus kita berikan adalah kepercayaan diri kepada orang tersebut bahwa dia bisa melakukan sendiri. Paham Bapak Ibu? Ya, saya ambil contoh begini. Ya, mungkin ada satu orang partner yang baru bergabung dengan kita. Ya, dia baru bergabung dengan kita. Ya, pertama kali kita temani dia prospek, kita bantu. Kedua kali kita temani prospek, kita bantu. Ketiga kali kita temani prospek, kita bantu. Keempat kali, kita tak boleh bantu lagi Bapak Ibu. Kita harus katakan, saya sudah bantu kamu 3 kali. Keempat kali kamu harus sendiri. Ya, jangan takut, saya di belakang kamu. Jika ada yang kurang, saya akan tambah. Maka dia akan lakukan sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Setelah dia lakukan, dia prospek, dia sharing. Setelah selesai dia sharing. Closing tidak closing itu penting atau tidak Bapak Ibu? Tidak penting lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tetap jempol Bapak Ibu. Sejelek apapun dia sharing, Bapak Ibu harus kasih jempol. Dan ingat, kita kasih jempol dengan tulus. Tak boleh ketawa Bapak Ibu. Ya, tidak boleh ketawa Bapak Ibu. Kita memuji seseorang, kita harus memuji dengan tulus. Jangan di sini kita kasih jempol, kita curi-curi ketawa. Dia akan merasa kita lagi menghina dia Bapak Ibu. Ya. Kalau kita memuji dia seperti itu dengan tulus, kira-kira orang ini ada kepercayaan diri enggak? Dia berani melakukan yang kedua kali enggak Bapak Ibu? Dia berani melakukan yang ketiga kali enggak? Berani. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada orang yang pertama kali lakukan sesuatu itu langsung bagus. Ya. Kita putar balik Bapak Ibu, ya. Bagaimana jika orang yang tadi OPP, downline kita yang barusan OPP, setelah selesai, kita bilang sama dia, walau saya pernah ajarkan OPP kayak gitu meh. Kok OPP-nya jelek gitu, pantaslah tak closing. Kira-kira orang ini bagaimana Bapak Ibu? Dia akan bilang apa? Saya kan sudah bilang saya tak bisa. Betul nggak? Next, kita yang lakukan terus Bapak Ibu. Jadi ingat, ingin membuat seseorang menjadi mandiri, ya, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi dia kepercayaan diri yang tinggi. Ya. Paham Bapak Ibu sampai di sini?
Jadi ini adalah 3 tujuan utama kita di Riway. Yang pertama, merekomendasi mereka masuk, ya. Kemudian mengajar mereka, dan yang ketiga adalah membuat mereka menjadi mandiri. Kenapa? Kalau mereka tidak mandiri Bapak Ibu, kita tidak bisa buka banyak link. Kita hanya berkutat di 3-4 link itu saja. Ya, link pertama selesai, link kedua, ketiga, keempat. Nanti putar balik lagi ke yang satu. Kenapa? Karena mereka semua tidak bisa mandiri. Ya, jadi itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk mencapai 3 hal ini, untuk mencapai 3 tujuan ini Bapak Ibu, Riway akan membantu kita dengan 3 pusaka. Bapak Ibu, di Riway ada 3 pusaka yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang sangat berguna ya untuk membantu kita mencapai 3 tujuan ini. Ya. Di Riway ada 3 pusaka. Pusaka yang pertama adalah leader Bapak Ibu. Di Riway banyak nggak leader-leader yang sudah berhasil? Di Riway banyak nggak leader-leader yang bisa membantu kita untuk sukses Bapak Ibu? Banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi pusaka yang pertama itu adalah leader. Semua orang punya leader, benar nggak? Ya. Tidak semestinya leader itu atasan kita, upline kita Bapak Ibu. Ya, crossline juga bisa jadi leader. Apa ilmu yang mereka sharing kita curi dengar Bapak Ibu. Ya, jadi cara belajar di Riway yang paling enak apa? Kita harus sering curi-curi dengar. Leader yang lagi sharing kita curi sedikit. Leader ini lagi sharing kita curi sedikit. Itulah cara belajar yang paling bagus di Riway Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah leader Bapak Ibu, ya, ada pusaka yang kedua yang bisa kita gunakan. Itu alat. Di Riway banyak peralatan yang bisa kita gunakan atau tidak Bapak Ibu? Banyak tidak? Banyak enggak? Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ada CD, ya, ada buku, ada majalah, ya, yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Yang ketiga, pusaka yang ketiga adalah kegiatan atau acara Bapak Ibu. Riway banyak acara enggak? Banyak sekali Bapak Ibu. Kadang bahkan leader, kenapa acara lagi, kenapa tidak putus-putus punya acara? Ada enggak yang ngeluh seperti itu? Kalau masih mengeluh seperti itu, saya pribadi berpikir leader ini punya saraf bermasalah. Kenapa? Karena di luar Bapak Ibu tidak akan menemukan sebuah perusahaan pun yang senantiasa khawatir partner-partner mereka tidak sukses Bapak Ibu. Hanya Riway Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kita lihat ya. Acara seperti hari ini bisa kita jual nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Acara seperti hari ini banyak yang bisa kita jual Bapak Ibu. Bagi orang yang paham, ya, bagi orang yang bisa melihat peluang Bapak Ibu. Ya, sebenarnya tadi seharusnya belum sampai ke dalam ruangan ini. Ya, bagi orang yang paham peluang, melihat mobil-mobil yang terparkir di depan sana, mereka sudah dalam hati mereka sudah berpikir bahwa perusahaan ini bisa dijalani. Tidak perlu sampai ke ruangan ini sebenarnya Bapak Ibu. Jika mobil-mobil yang di luar masih belum cukup Bapak Ibu, ya masuk ke dalam ruangan ini, Bapak Ibu melihat tataan kursi dan meja seperti ini dan panggung seperti ini. Bagi orang yang pandai melihat peluang, dia sudah bisa melihat bahwa Riway adalah sebuah perusahaan yang benar. Tidak perlu nunggu beberapa leader untuk sharing Bapak Ibu. Ya, dan kita lihat hari ini punya acara. Ya, yang membawa acara, ya tadi sudah beberapa speaker sudah tee up. Ya, seorang yang begitu bertanggung jawab. Ya, bahkan lebih mementingkan kesuksesan tim Indonesia dibandingkan kelahiran anak pertamanya Bapak Ibu. Ya, lebih mementingkan kesuksesan tim di Indonesia dibandingkan kelahiran anak pertamanya Bapak Ibu. Kira-kira kita memiliki seorang GM seperti ini. Harapan kita besar atau tidak Bapak Ibu? Sangat besar. Di sini kita pantas beri aplaus yang meriah untuk GM Indonesia Pak MK Wong. Bapak Ibu, ya. Di Riway, Bapak Ibu yang pernah jalankan MLM lah. Pernah dengar nggak? Banyak orang bilang kalau kita ingin jalankan MLM, kita harus cari orang yang bermasalah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Orang yang tidak ada masalah, dia tidak akan jalankan MLM. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Tidak setuju ya.
Kalau hari ini kita semua mencari orang yang bermasalah, tim kita itu masalah semua Bapak Ibu. Benar nggak? Jadi harus cari orang yang bagaimana? Orang yang tidak ada masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya semua orang itu ada masalah. Ya, jadi di jaringan kita harus mencari orang yang kemampuannya. Kemampuannya itu di atas kita Bapak Ibu. Ya, kita harus mencari orang yang kemampuannya di atas kita. Paham Bapak Ibu? Nah, masalahnya di sini. Jika kita ingin mempengaruhi atau mencari orang yang kemampuannya di atas kita dengan menggunakan kekuatan kita, bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Kemampuan kita hanya bisa mempengaruhi ya, atau meyakinkan orang yang kemampuannya di bawah kita. Jika kita ingin mempengaruhi orang-orang yang kemampuannya di atas kita, ya ada satu ilmu yang harus kita gunakan Bapak Ibu. Atau ada satu hukum yang harus kita gunakan, yaitu hukum ABC. Hukum ABC. Ya. Bapak Ibu pernah dengar hukum ABC? Ya mungkin yang pernah jalankan MLM pernah paham hukum ABC itu apa. Tapi di luar konvensional tidak tahu hukum ABC itu apa Bapak Ibu. Ya. Hukum ABC adalah juga dikenal sebagai TIAP. Ya, yaitu membangun potensi. Kemudian membangun atau membentuk citra dan kewibawaan seseorang. Ya, atau disebut dengan TIAP. Pernah dengar TIAP Bapak Ibu? Kenapa disebut TIAP bukan 7up? Bukan G-up atau bukan A-up? Kenapa TIAP? Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, hukum ABC itu juga artinya meminjam kekuatan. Ya, kita lihat kenapa TIAP. Ya. Jadi ya, ABC. A itu adalah leader yang akan membantu kita untuk mempengaruhi calon kita. Atau disebut dengan apa? Bahasa Inggrisnya, saya kurang pandai bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Advisor ya. Betul ya? Kalau iramanya kurang bagus mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi A adalah advisor, yaitu leader yang akan membantu kita untuk mempengaruhi calon kita. Paham? Oke. Kemudian B. B ini bahasa Inggrisnya apa? Bridge ya. Atau jembatan. Ya, yaitu diri kita sendiri Bapak Ibu. Kemudian C adalah customer yang akan kita pengaruhi. Makanya di antara itu dia muncul seperti huruf T. Itulah kenapa disebut T-up. Bukan 7up. Ya. Paham Bapak Ibu? Oke. Nah di sini antara A dan C itu tidak saling kenal. Benar nggak? A dan C tidak saling kenal. Yang mengenalkan mereka itu adalah B. Yaitu jembatannya. Yaitu diri kita sendiri. Ya. Nah jadi di sini B punya tugas yang paling banyak Bapak Ibu. Di sini kita analisa bersama-sama. Ya. Apa yang harus B lakukan? Yaitu 5 tindakan dasar dari si B ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yang harus B lakukan adalah memberikan informasi data tentang si C kepada si A. Atau kepada leader kita yang kita minta bantu punya. Mulai dari nama, pekerjaan, umur. Ya. Atau yang lebih lengkapnya itu FORM. Family, Occupation, Recreation, dan Money. Harus memberikan informasi ini kepada si A supaya ya jika si A sudah tahu informasi tentang si C, dia akan gampang masuk Bapak Ibu. Gampang connect. Ya. Jangan salah Bapak Ibu ya. Kita banyak ketemu leader-leader si atau si B ini, dia terbalik TIAP-nya Bapak Ibu. Yang dia jual itu bukan nilainya si A. Yang dia jual adalah nilainya si C. Pernah nggak ketemu seperti itu? Dia bawa satu calon kepada kita, minta kita bantu pengaruhi. Tapi yang dia jual, oh nanti calon yang saya bawa ini, dia punya apartemen ada 10 di Jakarta. Dia punya tanah itu sangat luas di Serpong. Dia punya uang tak ada nomor seri punya. Kira-kira si A setelah mendengar ini,
dia masih bisa nggak pengaruhi si C? Tak bisa Bapak Ibu, jangan salah tee up. Ya, banyak yang salah, banyak kesalahan terjadi di sini Bapak Ibu. Yang dia lakukan adalah menjual nilai dari si C. Si C ini berapa hebat, berapa hebat, berapa hebat. Maka si A dengar dia sudah ciut Bapak Ibu. Ya, jangan terbalik. Yang harus kita jual adalah nilai dari si A ini. Ya, banyak orang bilang, leader saya belum tim elite, gimana saya jual ya? Leader saya baru diamond member, saya gimana jual? Bapak Ibu ingat, ya, menti-up seseorang atau menjual nilai dari seseorang, jangan melihat berdasarkan dia punya peringkat Bapak Ibu. Jika kita hanya menti-up nilai seorang tim elite, bagaimana diamond star di jaringan kita? Mereka jadi tak ada nilai Bapak Ibu. Jangan salah. Ya. Jadi bagaimana cara menti-up seseorang yang tidak ada peringkat, tidak ada starnya? Kita bisa ambil contoh, kita bisa pakai cara begini Bapak Ibu. Ya, contoh saya ajak satu calon. Ya, saya bilang sama dia, bro, nanti orang yang akan saya bawa untuk ketemu dengan Anda, itu adalah guru saya. Itu adalah senior saya. Ya, saya hari ini bisa seperti ini. Saya belajar sangat banyak dari orang ini. Memang sekarang jaringannya belum begitu besar. Tetapi saya melihat orang ini punya niat belajar, punya komitmen, punya tanggung jawab. Saya yakin 3 atau 6 bulan lagi orang ini akan sangat berpengaruh di perusahaan Riway Internasional. Kalau saya bilang seperti ini, siapa yang bisa menjadi si A Bapak Ibu? Siapa? Semua orang bisa Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu yang hari ini duduk dalam ruangan ini. Ya. Jadi tee up-nya jangan senantiasa setiap kali tee up-nya peringkat. Pegasus. Bagaimana orang yang tidak ada Pegasus Bapak Ibu? Ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu. Tee up seseorang, jangan dari segi income-nya. Wah Pegasus 1 bulan 10 miliar. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita tee up harus dari dia punya wawasan, dia punya mindset, dia punya penampilan. Jadi semua orang bisa jadi si A. Paham Bapak Ibu? Kalau dari segi peringkat dan dari segi hasil, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kita tee up Bapak Ibu. Paham? Oke. Ya. Dan Bapak Ibu, menjadi si A, ya, kita sebagai orang yang di tee up, kita harus sesuai juga. Jangan kita sudah di tee up oleh si B tadi, tapi kita datangnya pakai celana pendek, lagi korek hidung. Kemudian rambut berantakan. Calon akan melihat apa? Ini tak sesuai, kamu tee up dia begitu bagus, tapi yang datang 180 derajat. Ya, jadi ingat, ini antara A dan B itu harus punya kerjasama yang sangat baik Bapak Ibu. Paham? Dan ingat juga, ya kita men-tee up seseorang Bapak Ibu. Ya, tidak boleh terlalu tinggi. Ya itu harus pas. Bagaimana supaya bisa pas Bapak Ibu? Bagaimana supaya kita men-tee up seseorang itu pas? Bagaimana? Sering praktekkan. Harus sering dipraktekkan Bapak Ibu. Sampai orang tidak sadar kita sedang men-tee up dia. Paham? Oke. Ya, nah ini efektif dan sangat pas dalam men-tee up si A. Kemudian si B, yang ketiga yang harus dia lakukan adalah bekerja sama. Ya, mengangguk, tersenyum, bila perlu merekam dan membuat catatan Bapak Ibu. Di saat kita meminta bantuan leader kita untuk mempengaruhi calon kita, maka kita yang berdiri di samping atau yang duduk di samping, yang harus kita lakukan adalah bekerja sama mengangguk. Waktu kata-kata yang benar dari A, yang menurut kita harus ngangguk, ya kita ngangguk. Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya lebih meyakinkan si C. Ya. Jangan leader kita sedang prospek, kita lagi main game. Ya. Ada nggak seperti itu? Leader kita lagi bantu kita prospek, kita lagi main Facebook. Ada nggak seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ini ada di dalam diri Bapak Ibu, boleh nggak kita hilangkan?
Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus tahu tujuan kita. Ya, tujuan kita meminta bantu leader kita A, yaitu ingin mempengaruhi si C. Ya. Kemudian membuat reaksi yang menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kuncinya yang kelima, ya, membantu C ajukan pertanyaan. Ada sebagian calon atau customer kita, calon prospek kita, ya, setelah mendengar leader kita sharing, mereka tidak jawab, tidak ada respon apa-apa, Bapak. Ada nggak? Jadi kita tidak bisa menerka, benar nggak? Orang ini setuju atau tidak setuju. Maka sebagai B, ya, kita harus membantu C ajukan pertanyaan. Mungkin saja C-nya segan atau malu atau takut salah pertanyaannya. Jadi kita sebagai B, kita harus bantu C ajukan pertanyaan. Ya, membiarkan A bersepakat untuk transaksi. Jadi kuncinya B itu harus gembira Bapak Ibu. Kuncinya B harus apa Bapak Ibu? Gembira Bapak Ibu. Ya. Karena gembira itu sangat penting Bapak Ibu. Penting nggak? Penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita semua yang hari ini duduk di dalam ruangan ini, kita itu adalah hasil kegembiraan dari ayah dan ibu kita Bapak Ibu. Paham ya? Kita adalah hasil di mana papa mama kita malam itu sedang gembira. Makanya ada kita hari ini Bapak Ibu. Ya, jadi gembira itu sangat penting. Ya. Nah, kemudian di sini saya akan bahas B yang tidak baik. B yang tidak baik. Jika Anda, Bapak Ibu ada di dalam bagian ini, maka Bapak Ibu adalah B yang tidak baik. Segera hilangkan Bapak Ibu sikap tidak baik tersebut ya. Yaitu B yang memotong pembicaraan. Sering lakukan, leader kita lagi bantu kita prospek calon, baru ngomong beberapa patah kata kita sudah potong. Bukan begini, harusnya begitu. Ada nggak? Ada Bapak Ibu? Nah, yang jawabnya paling besar biasa pasti sering lakukan. Ya, jangan memotong pembicaraan, ya. Kemudian B yang mempersulit. Pernah nggak ketemu downline kita minta bantu kita prospek, tapi dia mempersulit kita Bapak Ibu. Dengan pernyataan-pernyataan yang mempersulit kita sehingga kita menjadi serba salah. Ada nggak seperti itu? Ada ya. Nah, jika Bapak Ibu ada dalam yang kedua ini, hilangkan Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada untungnya. Kemudian B yang selalu mengeluh. Ada nggak? Banyak Bapak Ibu. Ya. Kita lagi prospek, dia mengeluh, wah di luar sana cuma jual segini, situ cuma jual segitu. Ya, saya ditolak ini, ditolak itu, ada nggak? Kalau kita mengeluh seperti ini di calon kita, di depan calon kita, ada untungnya nggak buat kita? Tidak ada. Ya. Kemudian B yang pemaki. Pernah ketemu nggak? Yang maki sana, maki sini. Ada Bapak Ibu? Analisa sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian B yang selalu mengantuk. Nah ini banyak ini. Hari ini saya lihat banyak ini. Leader kita lagi bantu prospek, dia kapan selesainya? Seperti hari ini Bapak Ibu di sini. Pak Antono ngomongnya kok lama kali, tak selesai-selesai ya. Ada nggak seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Ya. Jangan jadi B yang pengantuk Bapak Ibu. Kemudian B yang serakah. B yang serakah ini contohnya begini Bapak Ibu. Seharusnya antara A dan C, A sudah membantu si C mengclosingkan contoh satu paket. Karena B ini terlalu serakah, dia ingin si C-nya itu closing one start, 7 paket. Ya, bahaslah yang 7 paket. Ujung-ujungnya apa yang C lakukan? Saya pikir dulu lah ya. Yang seharusnya satu paket sudah jadi, sudah deal. Ya 7 paket dia bilang, saya pikir dulu lah ya. Ujung-ujungnya pikir 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, tak ada kabar Bapak Ibu. Ya, jadi jangan terlalu serakah Bapak Ibu. Bisa deal satu paket terlebih dahulu. Boleh? Kemudian B yang sebagai raja Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Banyak juga Bapak Ibu. Ya. B yang sebagai raja itu maksudnya bagaimana? Ya. Hari ini kita
minta leader kita bantu pengaruhi calon kita. Ya, contoh duduk di kedai kopi. Ya. Tapi kita sebagai B, ya, kita memerintahkan leader kita, kamu tolong saya pesan kopi lah. Kamu tolong sama saya pesan kue lah. Kamu tolong sama saya pesan kue tiaw lah. Ada nggak? Kalau calon kita melihat si A ini seperti apa? Seperti karyawan yang bisa disuruh-suruh. Bisa nggak pengaruhi si C lagi Bapak Ibu? Tidak bisa. Paham sampai di sini? Ingat kita harus protek A kita Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa memprotek A, itu memprotek leader kita. Ya, jangan leader kita itu kita jadikan apa? Semua ada masalah leader. Semua ada komplain, leader saya loh. Leader saya loh, tadi Pak Yantohnya sudah sangat jelas. Ya, leader saya untung banyak loh, leader saya yang bayar. Ya, jadi kita harus bisa memprotek leader kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kedepannya jika kita sudah punya tim kita juga bisa memprotek kita. Kenapa? Karena di Riway ya kita selalu katakan Riway itu karmanya sangat cepat berlaku, Bapak Ibu. Ya, hukum sebab akibatnya itu sangat cepat berlakunya. Hari ini apa yang kita tanam, ya, tidak lama lagi kita akan tuai, Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Oke. Kemudian B yang ke-8 yang mengerikan. Kalau yang mengerikan Bapak Ibu, ya saya sulit jelaskan bagaimana mengerikannya. Ya, Bapak Ibu analisa sendiri. Ya, jadi ini adalah 8 poin B yang tidak baik. Jika 8 poin ini ada di dalam diri kita Bapak Ibu, perlahan-lahan mungkin tidak bisa sekaligus, perlahan-lahan kita hilangkan. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Jadi upline dan downline itu harus saling melengkapi. Ya. A dan B itu harus saling melengkapi Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ya. Hari ini kita mendorong sebuah batu. 2 orang dorong lebih gampang atau 1 orang lebih gampang Bapak Ibu? 2 orang mendorong sebuah batu lebih gampang atau 1 orang mendorong lebih gampang? 2 orang, benar gak? Tapi kalau 1 orang mendorong dari kiri ke kanan, 1 orang kanan ke kiri, bagaimana? Lebih baik saya dorong sendiri Bapak Ibu. Lebih mudah, benar gak? Jadi kalau 2 orang bekerja sama, 1 mendorong, 1 lagi menarik Bapak Ibu. Itu baru bisa cepat. Jadi antara A dan B itu tidak boleh saling bertentangan. Ya, tidak boleh saling menentang, tapi harus saling melengkapi. Paham Bapak Ibu? Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, jika kita ketemu situasi yang tidak terduga, bagaimana? Jika kita ketemu situasi yang tidak terduga, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus B lakukan? Ya, situasi yang tidak terduga itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, pernah nggak ketemu calon yang merasa dia sangat hebat? Merasa dia itu serba bisa, dia lebih pintar daripada kita. Pernah nggak Bapak Ibu? Apa yang kita sharing mereka tidak mau dengar. Pernah? Bagaimana jika kita ketemu situasi seperti itu? Ya. Nah, jika ketemu situasi seperti itu, maka kita sebagai A, ya kita harus minta izin dulu, kita harus permisi kita ke toilet. Ya, kita sebagai A kita permisi kita ke toilet. Ya. Setelah si A ke toilet, maka B itu harus mulai bekerja Bapak Ibu. Ya, kita sebagai orang yang menghubungkan, kita harus bekerja di sana. Kita bilang sama C, bro, Pak, Bu, boleh nggak hormati saya sedikit? Boleh nggak hormati leader saya sedikit? Orang ini saya mengundang beliau untuk membantu saya. Itu bukan mudah loh. Saya buat janji dengan dia itu 1 bulan. Hari ini dia baru kasih saya waktu 2 jam. Boleh nggak kasih saya muka sedikit? Kira-kira setelah mendengar itu, si C bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dia akan melunak, dia akan berubah. Setelah itu A kembali dari toilet. Ya, sharing kembali. Nah, jika setelah sharing si C masih sama Bapak Ibu,
ya, saran saya, ya, kita sebagai A, kita permisi Bapak Ibu. Jangan lanjutkan pembicaraan itu lagi. Kenapa? Sebanyak apapun Bapak Ibu lanjutkan, bicara itu tidak akan ada hasil. Jadi sebagai leader, ya, sebagai A, kita harus jual mahal Bapak Ibu. Kita harus bisa jual mahal. Bisa nggak jual mahal? Bisa ya? Kalau dia sudah tidak mau dengar Bapak Ibu, apa yang kita sharing? Ya, kita permisi, mungkin kita bilang apa? Maaf, mungkin ini momen yang bukan momen yang tepat. Saya permisi dulu. Ya, kita harus bisa seperti itu Bapak Ibu. Paham? Oke, kemudian belajar meminjam kekuatan. Ya. Jadi di Riway Bapak Ibu, ya. Kita harus bisa meminjam kekuatan. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari leader kita, kekuatan dari setiap acara, kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Ya, jadi bisa meminjam kekuatan. Anda adalah orang kaya berikutnya Bapak Ibu. Ya, jadi di Riway, ya, kita tidak hanya bisa menjual, tidak hanya boleh menjual portir. Kita harus bisa menjual orang Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Bapak Ibu. Ya, Riway, tadi saya hukum ABC saya bahas tentang menjual apa? Menjual nilai seorang leader. Ya. Riway bukan hanya leader yang bisa kita jual Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada banyak peralatan yang bisa kita jual. Benar atau tidak? Banyak orang ya bisa menggunakan majalah seperti ini untuk mengclosingkan seseorang Bapak Ibu. Jika dia bisa menjual nilai dari majalah ini Bapak Ibu. Di majalah ini banyak nggak yang bisa kita jual Bapak Ibu? Kita bisa ambil contoh satu orang. Ya, orang ini ya pertama kali Riway masuk ke Indonesia, masuk ke Batam. Orang lain tidak percaya, tetapi dia memberi kesempatan kepada dirinya untuk percaya. Di saat dia sharing ya, dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia, tidak ada yang percaya. Banyak orang menganggap dia sedang berhalusinasi. Banyak orang menganggap dia tidak waras. Bahkan adiknya sendiri pun menganggap dia tidak waras Bapak Ibu. Tapi berkat ya kepercayaan dia terhadap perusahaan Riway, kepercayaan dia terhadap leader dia. Ya. Hari ini tim beliau menjadi tim terbesar di Riway Internasional Bapak Ibu. Ya, itu adalah tim milik Pegasus 4 kita Pak Hasim. Thank you. Bapak Ibu, majalah seperti ini ya, ini banyak leader yang bisa kita jual Bapak Ibu. Ada 29 orang. Bagaimana kita bisa menjual mereka Bapak Ibu? Bagaimana? Kita harus tahu latar belakang mereka. Jika kita tidak tahu latar belakang mereka, kita tidak bisa jual. Ya. Jadi selain leader yang bisa kita jual, peralatan yang bisa kita jual, dan seperti hari ini acara yang bisa kita jual Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Oke. Jadi topik saya ya 2 mindset lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Ya, lebih kurang seperti itu. Ya, jadi di sini sebelum saya tutup topik saya ini, ya, saya ingin sharing sedikit Bapak Ibu. Banyak orang melihat, kenapa Pak Antono selalu sharing Riway seperti apa. Ya, setiap kali bicara tidak pernah negatif terhadap perusahaan Riway Bapak Ibu. Ya, saya yakin di luar waktu Riway Indonesia sedang mengalami masalah, tidak ada barang. Banyak yang komplain nggak Bapak Ibu? Banyak yang bilang bahwa Riway tidak jelas. Riway tidak memerhatikan leader Indonesia. Banyak yang bilang seperti, enggak bilang, banyak ya? Banyak enggak yang bilang seperti itu? Banyak enggak? Banyak enggak yang komplain tentang Riway? Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah komplain tentang Riway Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sangat sadar, apapun yang saya dapatkan hari ini, yang saya gunakan hari ini, yang keluarga saya dapatkan hari ini Bapak Ibu, itu 100% dari Riway Bapak Ibu. Saya dari seorang yang tidak punya apa-apa, yang tidak memiliki apa-apa, ya, yang tidak sekolah tidak tinggi Bapak Ibu. Tapi hari ini 100% yang saya dapatkan hari ini, itu 100% dari Riway Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa menjelekkan Riway?
Bagaimana saya bisa bicara negatif tentang Riway Bapak Ibu? Yang bisa bicara negatif tentang Riway karena mereka belum memahami Riway Bapak Ibu. Percayalah, jika ya Bapak Ibu mempelajari perusahaan Riway, lebih memahami perusahaan Riway Bapak Ibu. Ya, 1 atau 2 tahun ke depan, ludah yang Bapak Ibu keluarkan itu ada tulisan Riway. Bapak Ibu, ya, seperti yang Mr. Lim katakan, kita harus menganggap bahwa perusahaan Riway adalah perusahaan kita Bapak Ibu. Kita hari ini sudah memakai logo PIN kehormatan Riway. Maka kita hari ini adalah leader Riway. Sebagai seorang leader Riway Bapak Ibu, kita harus sama-sama berdiri di posisi Riway Bapak Ibu. Masalah yang ada di Riway adalah masalah kita semua. Kenapa? Karena Riway sudah sedang berjuang untuk membantu kita lebih mudah menjalankan bisnis ini di Indonesia Bapak Ibu. Kita sebagai leader juga harus bersama-sama membantu Riway supaya semuanya berjalan dengan lancar. Boleh Bapak Ibu? Jadi sharing saya sampai di sini. Ya, semoga sharing dari saya bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih sukses ke depannya. Terima kasih.